dengan sinar merah jauh menyebabkan kecambah mengalami klorosis. Ya, ini hafalan sih ya, hafalan, dihafalkan saja ya. Jadi kalau sinar merah ya, ini sinar merah itu ya, dia itu memberikan ini ya, nuansa gelap ya. Ya, gelap ini hafalan ya. Jadi gelap. Ya, nanti berbeda dengan sinar merah jauh, sinar merah jauh yang ini nih. Nah, ini itu ya, itu gelap. Kemudian berbeda dengan sinar merah. Nah, sinar merah kita lihat coba di soal apakah ada. Nggak ada ya, berarti hafalan ya. Oke, jadi kalau sinar merah ini adalah yang terang. Jadi kalau jauh itu gelap. Kalau yang merah ini ya, yang merah ini adalah yang terang. Ya, ini mah yang ini nih. Nah, ini yang gelap ya. Ini yang gelap, ini yang terang. Nah, ini ya. Ini sama-sama merah gitu ya. Oke. Yang pertama, perlakuan dengan sinar merah jauh berarti di gelap menyebabkan klorosis. Nah, kalian harus tahu bahwa klorosis ya, klorosis itu adalah ini kuning ya, ini kuning nih, ini klorosis ya. Penguningan. Ya, penguningan, betul. Jadi klorosis itu hilangnya klorofil itu ya, ini klorosis ya kan, klorosis. Nah ya, nah kalau yang hijau-hijau ini berarti tidak terjadi klorosis ya kan. Nah, hubungannya itu sebenarnya di logika aja sih. Kalau misalnya kira-kira kalau tumbuhan itu kalau klorofil itu butuh cahaya matahari nggak? Butuh, iya. Pernah melakukan perkecambahan yang naruh biji kacang hijau di kapas basah gitu? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah, oke. Yang satu ditaruh di yang ada cahayanya, yang satu di dalam gelap gitu kan? Ya nggak? Iya. Nah, yang di gelap itu gimana keadaan tumbuhannya? Warnanya lebih hijau yang mana? Lebih hijau yang kena matahari. Iya, lebih hijau yang kena matahari. Jadi kalau perlakuan dengan sinar merah jauh alias gelap menyebabkan kecambah mengalami klorosis. Benar apa salah? Benar. Iya, benar gitu ya. Ini mah logika gitu ya. Cuman harus pahamnya ini, sinar merah jauh itu gelap, sinar merah itu terang gitu. Oke. Yang B boleh dibaca sama Rindi. B. Sinar merah mampu menginduksi resistensi kecambah terhadap infeksi Pseudomonas. Oke, Pseudomonas. Oke. Jadi ini ada tabel ya. Nah, kalau misalnya bingung, tadi kalau misalnya enggak ding, tetap aja ya sinar merah di sini ada gelap ya. Oke. Nah, ini adalah tabel disease incidence ya. Jadi apa? Keparahan penyakit ya. Penyakit karena adanya Pseudomonas ya. Nah, ini tabelnya di sini. Nah, sinar merah berarti sinar merah kan yang ini ya. Ya enggak? Ya, sinar merah kan yang ini nih. Sinar merah mampu menginduksi resistensi. Jadi, apakah sinar merah itu penyakitnya gimana? Kalau ini kan kalau tingkat parahnya penyakit, berarti yang di gelap ini penyakitnya gimana nih? Sampai 80 lebih. Parah kan? Iya, parah. Nah, sekarang kita bandingkan sama yang terang. Sinar merah kan yang terang ini. Nah, ini gimana? Di sini doang. Berarti gimana? Lebih tahan, yang merah lebih tahan. Oke, yang merah lebih tahan. Jadi yang merah lebih resisten, ya kan? Maka ini benar apa salah? Benar. Iya, benar. Oke. Gampang ya. Oke, sip. Yang C, Hasna. Resistensi kecambahan kedelai terhadap Pseudomonas dapat diinduksi dengan menggunakan kombinasi cahaya merah dan biru. Oke, cahaya merah dan biru itu apa? Cahaya merah dan biru itu cahaya merah
biru. Oke, merah biru itu sebagai gabungan ya, atau yang bisa kita bilang sebagai cahaya matahari. Ini nih. Nah, ini ya. Soalnya kan ini merah, ini ada biru, berarti yang merah biru tuh gabungan ya. Ini kita bilang merah biru. Ya inget aja lah, kan ada apa? Meiji Kuhibiniu gitu kan. Ya nggak, warna matahari ya. Oke, sip. Nah, jadi merah biru itu adalah sinar matahari ya. Resistensi kecambah kedelai terhadap Pseudomonas dapat diinduksi dengan menggunakan kombinasi cahaya merah dan biru. Nah, kita ini kan CM kan. Nah, kira-kira gimana nih penyakitnya? Tinggi, berarti tetap nggak ngaruh ya. Berarti nggak ada resistensi kan? Ya nggak? Berarti ini salah apa benar? Salah. Oke, sip, salah. Ya. Oke, D, Reza. Terdapat interaksi positif antara cahaya merah dengan signaling auksin pada kecambah kedelai. Oke. Jadi kita lihat ke soal ya. Benih kedelai dicambahkan selama hari. Nah, selanjutnya ujung kecambah dipotong dan diinokulasi dengan bakteri selama 8 jam. Ujung kecambah, berarti kalau ujung kecambah maka ujung kecambahnya yang mana sih? Ini ya, ini dipotong kan. Misalnya kalau ini ada kecambah, ini kecambah ya, kayak balon. Ya, oke. Ya ini kecambah ya. Nah, ini kecambah. Nah, kemudian ujungnya dipotong. Ini dipotong kan? Dipotong. Ya. Hubungannya dengan auksin ya, auksin itu hormon pertumbuhan ya. Auksin itu dihasilkannya, dihafalin aja ya. Auksin itu diproduksinya itu di daun. Oke, kebalikannya adalah yang sama-sama hormon tumbuh itu adalah sitokinin. Sitokinin itu hormon tumbuh juga, diproduksinya di akar, gitu. Jadi kalau misalnya di sini ini kan kecambahnya, kemudian nanti kan ini akan tumbuh daun gitu ya. Berarti auksin di sini nih, auksin di sini, ya kan? Nah, auksin itu berarti dari daun menuju ke akar. Kebalikannya nanti sitokinin. Terdapat interaksi positif antara cahaya merah dengan signaling auksin pada kecambah kedelai. Gitu. Jadi kalau kira-kira kalau misalnya dipotong di sini ya kan? Auksinnya gimana? Tetap ada kan? Ya nggak? Tetap ada kan? Iya, Bu. Ya, tetap ada ya. Ya, tetap ada kan. Jadi untuk cahaya merah kan tadi ini ya menyebabkan resistensi, ya kan? Nah, jadi karena auksin itu dari daun, maka tetap ada gitu. Beda kalau misalnya yang ditanyakan di pernyataan adalah sitokinin. Kalau sitokinin karena akarnya bagian akarnya ini dipotong, berarti sitokininnya nggak ada gitu. Ya, jadi terdapat interaksi positif antara cahaya merah dengan auksin. Iya, betul ya, karena ini dapat menimbulkan resistensi terhadap Pseudomonas gitu ya. Oke. Jadi hafalan sih. Jadi ini benar, jawabannya benar nggak? Benar. Oke, benar ya, benar. Jadi fitohormon yang pertama itu ada hormon tumbuh ya, hormon tumbuh. Hormon tumbuh itu ada auksin, kemudian ada gibberellin, sama ada sitokinin. Ya. Jadi auksin itu adalah pertumbuhan ke arah atas ya, pertumbuhan ke arah atas kayak batang gitu ya, pertumbuhan ke atas. Dihasilkan tadi di mana auksin itu di daun ya.
daun. Oke, kebalikannya dengan sitokinin, dia dihasilkan di akar ya. Tapi ini untuk pertumbuhan lateral. Jadi rimbunnya pohon gitu ya, banyaknya cabang itu ya. Nah, itu adalah kerja dari sitokinin, pertumbuhan lateral atau ke arah samping ya, atau samping ya. Oke. Nah, kalau giberelin itu identik untuk perkecambahan. Nah, tumbuhan itu kalau dia punyanya hormon tumbuh aja bahaya, bisa tingginya sampai 10 meter, 15 meter. Maka ada hormon penghambat. Nah, penghambatnya apa? Penghambatnya namanya adalah asam absisat. Absisat ya, atau kita singkat dengan ABA. Oke. Jadi dia menghambat, kemudian untuk dormansi ya, istirahat sebentar gitu ya, istirahat pertumbuhan. Kemudian ada untuk ini ya, apa sih tadi yang dibacakan sama Danut ya, Pak? Penutupnya stomata ya? Ya. Ibu lagi cari soalnya, mana sih tadi soalnya, nomor 12. Oh ya, ABA itu untuk menutup stomata ya. Jadi menutup stomata ya, membuka dan menutupnya stomata, oke ya. Kemudian ini digunakan pada musim kemarau, jadi menggugurkan daunnya. Ini ABA. Kenapa dia menggugurkan daunnya? Karena kan kalau musim kemarau kan airnya sedikit. Jadi daripada tanamannya mati, maka daunnya digugurin biar tidak terjadi penguapan gitu ya. Nah, contohnya pada pohon jati yang meranggas ya, itu adalah ABA, asam absisat. Kemudian mungkin yang sering keluar juga ada hormon namanya etilen. Etilen ini untuk pemasakan buah atau pematangan buah. Kalau pernah lihat tukang buah yang karbit gitu ya, menutup buah itu akan disemprot karbit, itu adalah etilen buatan gitu ya. Ya. Ada asam traumalin, mungkin pernah dijelasin dulu ya. Asam traumalin itu trauma karena adanya luka. Jadi ini penutup luka. Ya. Jadi tanaman juga kan kadang dipatahin gitu ya, batangnya terluka. Nah, ini adalah asam traumalin. Oke ya. Coba ABA merupakan hormon yang berperan untuk penutupan stomata, benar atau salah? Benar. Iya, benar ya. Karena tadi udah tahu ya. Oke. Sip. Yang B kembali lagi ke Asila ya. Asila. Intake K+ ke dalam sel penutup akan menginduksi stomata menutup. Ya, intake tuh pemasukan K+ ya, pemasukan K+ itu akan menyebabkan stomata menutup. Jadi kalau kita ngelihat bentuk dari stomata itu kayak gini kan. Nah, gitu. Stomata gitu ya, stomata atau mulut daun gitu ya. Nah, si stomata itu menutup dalam keadaan yang kita sebut dengan flasid. Dalam keadaan flasid. Jadi stomatanya itu ramping gitu. Flasid ya. Beda dengan stomata pada saat membuka. Ini kan menutup ya, menutup. Kalau membuka, Ibu kasih di sini ya. Ini membuka gini. Nah. Ya, ini dalam keadaan dia membesar menggemuk gitu ya. Banyak isinya ya, karena dia banyak isinya, maka dia membuka gitu ya. Atau dalam keadaan kita sebut dengan lawannya flasid itu turgid ya, turgid. Ini membuka, stomata membuka itu dalam keadaan turgid ya. Kenapa turgid? Karena ada pemasukan dari
intake ya, intake K plus ya. Berarti pemasukan dari K plus ini masuk semua ya. Nah, kalau K plus ini pasti akan diikuti dengan ya, pasti kalau ada K plus berarti akan diikuti dengan apa? H2O atau air. Ya, air ya. Jadi ibaratnya kayak kita bayangin biji aja. Biji kan kalau dimasukin air terus-menerus, kayak kalau misalnya bikin itu yang biji kacang hijau kan dia mengembang ya. Gitu. Nah, karena dia mengembang, maka karena masuknya air, maka dia akan membuka. Jadi posisinya turgid, jadi stomatanya membuka. Jadi yang B ya, intake pemasukan K plus ke dalam sel penutup akan menginduksi stomata menutup. Salah apa benar? Salah ya, karena justru karena ada pemasukan dari K plus, maka air itu ikut. Sel penutup itu bagian dari stomata ya. Ya di sini ya. Nanti bisa dilihat gambar stomatanya. Struktur stomata ya. Oke. Salah ya. Oke. Yang C siapa? Rindi ya? Rindi, Bu. Ya, Rindi. Oke, sip. Peningkatan C2+ di dalam sitoplasma sel penutup berperan dalam induksi penutupan stomata. Peningkatan C2+. Ya. Oke. Kalau C2+-nya, jadi kebalikannya ya. Kalau C2+-nya ditingkatkan gitu ya. Jadi Ca justru karena ada masuknya Ca ya. Masuknya sini ya. Harusnya pakai biru. Ya, masuknya Ca, ya ini masuk Ca, peningkatan Ca2+. Di Ca2+ berarti ini Ca2+ kan. Nah, kalau dia meningkat, maka dia akan menyebabkan air keluar. Jadi kebalikannya ini ya. Kalau K+ ya, itu masuk, dia airnya masuk juga. Nah, kalau Ca+-nya banyak di dalam stomata, maka menyebabkan air keluar. Air keluar. Ya. Jadi kalau Ca2+-nya banyak, di sini ada Ca gitu ya, Ca. Nah, maka menyebabkan air keluar. Kalau air keluar, maka yang terjadi gimana? Mengembang atau mengerut? Iya, mengerut atau namanya flasid. Kalau airnya keluar gitu ya. Peningkatan Ca2+ di dalam sitoplasma sel penutup berperan dalam induksi penutupan stomata. Benar atau salah? Benar ya? Oke, benar ya. Oke, jadi kebalikannya yang tadi ya. Oke. Jadi kalau masuknya K+ karena air ikut, tapi kalau Ca-nya banyak justru dia mengeluarkan air gitu ya. Oke, yang D, Hasna? Masuknya ion-ion ke dalam sel akan dikompensasi dengan osmosis, air keluar sel, dan stomata menutup. Ya, benar nggak? Masuknya ion-ion ke dalam sel-sel akan dikompensasi dengan osmosis air keluar. Tadi harusnya membawa. Iya, membawa air ya. Jadi kalau K, kan ion itu ibaratnya tadi K+. Kalau K+-nya masuk berarti airnya masuk ya, membawa air kan? Iya, jadi bukan keluar, tapi harusnya masuk. Jadi stomatanya harusnya membuka. Berarti ini salah. Oke, pinter sip. Ya. Fotoperiodisme akan menginduksi pembungaan pada tanaman yang sudah kompeten. Kompeten, tahu artinya kompeten nggak? Kompeten Mampu merespon sinyal. Oke, jadi kompetensi ya. Jadi kalau yang sudah mampu merespon gitu ya, mampu merespon
able to respond in expert, iya ya, jadi mampu merespon sinyal ya. Sinyal buat apa? Sinyal buat pembungaan gitu ya. Jadi fotoperiodisme itu adalah periode untuk pembungaan di mana ada tumbuhan yang hidupnya di yang butuh sinar lama atau yang butuh sinar pendek gitu ya. Contohnya kalau padi kira-kira dia butuh panas atau dingin. Padi di mana-mana ada ya. Salah ya ngomongnya. Kalau stroberi misalnya. Stroberi di mana? Dingin. Yang dingin kan, berarti dia sebenarnya nggak butuh pencahayaan terlalu lama ya. Makanya kalau misalnya kita di dataran orang yang di dataran rendah pengen menanam stroberi, maka dia harus gimana? Bikin supaya greenhouse mungkin ya, bikin supaya rada gelap gitu ya, karena memang dia tidak begitu suka pencahayaan yang lama gitu. Jadi periodisme itu adalah periode cahaya, penerimaan cahaya, hubungannya dengan bunga. Jadi kalau fotoperiodisme akan menginduksi pembungaan pada tanaman yang sudah kompeten, benar kan? Karena kompeten itu able to respond. Jadi dia sanggup untuk merespon sinyal ya. Jadi pernyataan ini benar apa salah? Benar. Ya benar ya. Karena di mana-mana juga kompeten ya. Kalau kalian kompeten terhadap soal-soal, maksudnya kompeten memang. Kenapa kalian jadi mewakili sekolah? Karena kompeten gitu aja. Ya kan? Pasti kompeten ya, merespon sinyal. Yang B, ke asila ya. Meristem vegetatif pada tanaman yang masih juvenil akan menghasilkan bunga ketika disambung atau dicampur pada tanaman lain yang sudah dewasa. Juvenil artinya apa? Juvenil itu bayi, masih embrio ya. Embrio ya. Malah jadi mengecil. Ya. Juvenil itu masih bayi ya, masih kecil gitu ya. Ya. Jadi meristem vegetatif pada tanaman yang masih kecil, masih bayi akan menghasilkan bunga. Apakah kalau tanaman yang masih embrio, masih kecil bisa menghasilkan bunga? Ketika disambung atau dicangkok pada tanaman lain yang sudah dewasa, bisa nggak kira-kira? Enggak. Iya, karena kan kalau harus dewasa dulu ya, walaupun dia ditempelin ya, disambung pada tanaman yang sudah dewasa, tetap dia harus dibutuhkan dewasa karena dia tidak akan kompeten ya kalau masih juvenil ya. Oke, jadi jawabannya salah ya. Oke, ini mah bisa di logika ya, nggak membutuhkan ilmu tinggi. Oke, yang C di Rindi ya, Rindi. Induksi fotoperiodisme akan menghasilkan bunga pada meristem apex yang sudah dewasa walaupun daun masih juvenil. Ya, bisa nggak kalau fotoperiodisme akan berbunga, tanaman itu berbunga tapi daunnya masih bayi? Tidak ya. Oke, berarti salah. Ini mah enak ya soal ini. Coba kayak gini semua. Ya, ngerti ya. Jadi kalau masih kecil ya nggak bisa lah berbunga ya. Berbunga itu kan berarti udah matang, udah siap, dewasa. Kalau manusia ya sudah kawin gitu. Sudah mau menjelang kawin gitu ya. Oke, yang D, Hasna. Induksi fotoperiodisme membutuhkan jalur persinyalan dari daun ke meristem apex. Ya, jadi sinyalnya itu dari daun ke meristem apex, benar nggak? Benar. Iya, jadi benar ya. Jadi induksi membutuhkan jalur dari daun ke meristem apex. Tau nggak meristem apex itu meristem pucuk gitu ya? Oke ya, meristem apex ya. Atau yang kita bilang sebenarnya ini adalah apikal. Nah, ingat nggak barusan hormon apa yang bekerja untuk pertumbuhan apikal? Apa? Pertumbuhan ke arah atas tadi. Hormon Iya, auksin. Tadi auksin dihasilkan di mana sayang? Daun. Iya, daun. Berarti kalau dari daun ke meristem apex bener ya?
Benar ya? Iya. Oke, karena dia adalah hormon auksin. Jadi benar. Oke. Sip, ini kayaknya soal yang menyenangkan. Oke. Saya screen dulu. Ya. Lanjut, ada Rezanya ada? Ada Bu. Ada. Iya iya. Reza baca langsung deh soal yang pernyataan yang 14A. Semua organ di atas berasal dari tanaman monokotil. Semua organ di atas berasal dari tanaman monokotil. Nah, ini kelas 11 awal-awal, tapi yakinlah Rindi sama Hasna juga pusing. Kenapa? Karena nggak mengamati langsung. Ya, bener nggak Rindi sama Hasna? Ya. Tapi Iya, kalau Bu. Rindi mungkin dikasih sama Bu Hadijah ngamatin nggak juga ya? Enggak, Bu. Oh enggak juga ya, ya karena susah sih, harus ke lab sih ya, karena ada mikroskop ya. Masa ngamatin pakai mikroskop di rumah ya nggak ada lah ya gitu. Ya guru juga kesusahan. Oke, ini hafalan aja ya, hafalan karena memang kalian belum pernah melihat preparat ya, nanti kapan-kapan lah ya, kalau penasaran banget ada preparatnya. Jadi ini adalah daun ya. Kenapa dapat preparat seperti ini? Jadi kebayang ya, daun itu dipotong, disayat, bukan dipotong ya, salah, disayat, jadi sangat tipis melintang ya. Ini sebenarnya ada dua macam ya, kalau dihafalin. Yang ini adalah untuk daun dikotil ya, ini daun dikotil yang A ini. Kenapa dikotil? Karena ya pada mesofil daunnya ini terjadi diferensiasi. Diferensiasinya apa? Coba ini ya. Ini nih. Nah, ini yang Ibu tunjuk ya. Oke. Kita pakai warna. Ini namanya ya. Mau merah kok nggak jadi. Nah, ini ya, yang seperti tiang ini ya, ini namanya adalah jaringan kayak tiang, berarti jaringan tiang. Nah, jaringan tiang itu nama lainnya adalah palisade gitu ya. Nah, yang ini ya, ini ya, ini adalah jaringan spon ya, spon ya. Oke, bentar. Spon, jaringan spon, atau nama lainnya adalah bunga karang. Bunga karang. Nah, ya, bunga karang. Ya. Ini jaringan tiang, jaringan bunga karang. Nah, kedua jaringan ini kita sebut sebagai daging daun atau mesofil. Disitulah ada letak kloroplas, tempat fotosintesis. Ya, nah sekarang kita lihat yang B, C sama D, ya beda, ya. Jadi ini teh bentuknya kan beda. Ini kan kayak gini, yang ini kan kayak gini ya. Nah, tuh beda kan? Nah, karena yang B, C, D ini adalah monokotil. Ciri yang membedakan banget apa? Dia kalau monokotil nggak punya ini jaringan palisade dan jaringan spon. Ini nggak ada di sini ya, gitu ya. Nah, kalau yang Bu itu yang kayak topeng ini yang kayak topeng ini berkas pengangkut. Ini namanya berkas pengangkut. Berkas pengangkut yang terdiri dari xilem dan phloem ya, xilem dan phloem ya. Oke, nah kalau yang ini mana? Ini nih. Nah, nggak kelihatan jelas ya. Nah, ini berkas pengangkutnya. Jadi kalau yang bentuknya kayak topeng, ini kan ibaratnya ada mata, ada hidung, ada mulut gitu ya. Itu adalah punya si monokotil. Kalau yang dikotil enggak. Ini berkas pengangkutnya di sini, berkas pengangkut. Nah, itu. Tapi bentuknya nggak kayak topeng gitu ya. Yang kayak topeng itu yang punya monokotil. Jadi kalau dilihat seperti ini, pernyataan A gimana? Semua organ di atas berasal dari tanaman monokotil? Tidak, Bu. Salah. Oke. Salah. Tidak ya, salah ya, karena yang A itu adalah dikotil. Oke, sip. Yang B berarti danu. Ya.
Panah yang ditandai dengan angka 1 pada semua gambar di atas menunjukkan jaringan yang sama. Oke, kita lihat. Panahnya nunjuk apa ini? Tadi kan udah dijelasin, ini nunjuk apa ini? Apa ini? Jaringan? Jaringan apa ini? Ya, jaringan spon atau bunga karang ya? Ya, jaringan spon atau bunga karang. Nah, yang satu ini, ya ini. Jadi sebelum berkas pengangkut nih yang coklat-coklat, ini juga sama ya. Ini mah sama ada monokotil KB gitunya. Nah, ini yang coklat-coklat. Jadi sebenarnya angka 1 ini ya, angka 1 ini menunjukkan mesofil. Ya kan, mesofil atau daging daun. Daging daun ya kan, dimana kalau yang daging daunnya dikotil itu akan berubah menjadi berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan spon. Berarti kalau yang ditunjuk spon juga bisa kan, mesofil atau daging daun. Jadi jawabannya benar gak? Benar. Iya benar, karena semuanya mesofil daun atau daging daun. Oke, benar ya. Oke. Benar. Yang C, Asila. Gambar B dan C menunjukkan jalur fotosintesis C4. Oke, kita ngingat C4, C3, C4. C3, C4 di fotosintesis ya, pernah Ibu bahas ya. Ibu sebenarnya juga nggak begitu ngapalin ya gitu, C3, C4 sama CAM ya. Ya, waktu itu kan kita ngomongin fotosintesis ya, pernah ya di soal sebelumnya. Oke, kalau cara gampangnya sebenarnya bisa dilihat, tadi Ibu juga ngelihat pembahasan yang lain ya. Itu cara gampangnya adalah kalau C3 itu apa sih? Berkas pengangkutnya ya, berkas pengangkutnya kalau yang C3 ya, ini kan C3 sama C4 itu ada di monokotil kan semuanya. Nah, bedanya si selubung. Jadi kalau monokotil ya, monokotil itu berkas pengangkutnya, di sini nih. Berkas pengangkutnya itu tipe kolateral. Tertutup ya. Oke. Jadi dia tertutup. Kenapa tertutup? Karena dia pakai sarung sklerenkim. Nah, sarung sklerenkimnya ini bening. Ibu tunjuk pakai yang biru ya. Nah, ini nih. Ini bening nih. Nah, ini setengah aja. Nah, ini kan bening ya. Nah, kalau sarungnya ini bening, maka dia adalah C3. Gitu. Sedangkan kalau kita lihat ini warnanya apa nih? Apa bukan bening kan? Apa ini? Sama ini juga kan bukan bening ya. Ini apa? Coklat kan? Berarti ini adalah C4. Gitu. Itu aja cara ngafalinnya ya. Jadi kalau C3 itu sarungnya itu bening. Kalau C4 itu sarungnya berwarna atau coklat ya. Maka gambar B dan C menunjukkan jalur fotosintesis C4. Salah. Iya, salah ya, karena yang C4 itu cuman C aja ya. Yang B C3. Oke, yang D berarti Rindi ya. Ya Bu, proses fotosintesis pada gambar C melibatkan transport asam malat dari sel panah nomor 1 ke sel panah nomor 2. Ya, jadi ini ngapalin juga. Waktu itu pernah Ibu kasih tabel kan, perbedaan C3, tanaman C3, C4 sama CAM ya, CAM ya. Jadi kalau dibuka lagi tabelnya pada gambar C itu berarti C berapa? C4 ya. Ya, gambar C itu adalah C4, itu melibatkan C4 itu kan melibatkan asam malat karena C-nya ada 4 kan, malat itu kan C-nya ada 4. Jadi ini jawabannya Benar. Tunjuk anak panah merupakan daun termodifikasi. Oke. Anak panah kita lihat. Ini apa? Batang. Batang ya, karena ini adalah daun apa? Daun termodifikasi ya, alias batang. Kenapa batang?
karena ada bunganya. Iya, Nggak ini mungkin iya betul. eh, Bunganya nggak tumbuh mungkin di tumbuh di daun ya. Nah, ini ada iya, bunganya kan? Ada bunganya, berarti yang bentuknya kayak daun ini sebenarnya adalah batang. batang. Ya, batang. Nah, batang ini adalah batang termodifikasi, ya kan? Termodifikasi jadi daun gitu. Kayak daun, bukan jadi daun ya. Seperti daun gitu. Seperti daun gitu ya. Jadi ini bukan daun tapi batang. Berarti jawabannya benar. Benar kan? Benar. Iya. Salah. Iya, benar. Benar ya. Jadi daun termodifikasi atau batang termodifikasi bisa salah apa benar? Salah. Oh, daun ya, harusnya batang ya. Ini ya, karena ada kata-kata daun ya. Ya, Bu. Iya, salah ya. Thank you. Kunci jawabannya salah. Iya, Bu. Oh iya. Kita ngikut. Oke, ngikut. Oke ya. Karena ada kata-kata daun, harusnya batang ya. Batang termodifikasi ya. Batang termodifikasi. Oke, sip. Yang B siapa? Reza. Tidak ditemukan jaringan kolenkim pada bagian dalam dari struktur yang ditunjuk anak panah. Ya, jadi kalau kolenkim ya, sebenarnya kolenkim itu adalah jaringan penguat ya. Jadi jaringan tumbuhan itu ada jaringan pelindung, penguat, pengangkut sama jaringan dasar. Nah, jaringan penguat pada tumbuhan itu ada 2 ya. Biasanya ibu pakai singkatan SMKH gitu. Apa sih S-nya? S-nya itu adalah sklerenkim ya. Sklerenkim bersifat selnya mati. Kalau K-nya adalah kolenkim bersifat selnya hidup ya. Kenapa dia mati? Karena ini satu sel ya, itu terjadi penebalan seluruhnya. Nah, berarti di dalam selnya itu nggak ada organel kan, nggak ada kehidupan, berarti mati. Keras itu ya, seperti tempurung kelapa. Nah, pernah biji kenari. Nah, itu adalah sklerenkim. Sedangkan kalau kolenkim itu penguatnya itu menebalnya cuma di tepi-tepi. Jadi di dalam selnya itu ada kehidupan, maka dia hidup. Nah, kolenkim ini adalah penyusun batang. Jadi kalau kalian lihat batang, kenapa dia bisa tegak? Ada angin juga cuman goyang-goyang, kecuali memang wayahna roboh gitu ya. Nah, itu karena dia terdiri dari kolenkim ya. Jadi kalau pernyataan tidak ditemukan jaringan kolenkim pada bagian dalam dari struktur yang ditunjuk. Tadi yang ditunjuk adalah batang. Tidak ditemukan jaringan kolenkim, berarti salah apa benar? Salah ya, karena kan yang ditunjuk tadi batang ya, bukan daun ya. Oke, salah. Oke, sip. Mana sih? Salah. Oke, sip. Yang C, Danu. Susunan berkas pembuluh xilem dan plum pada struktur yang ditunjuk anak panah serupa dengan berkas pembuluh yang umum dijumpai pada daun tanaman dikotil. Oke, susunan berkas pengangkut ya. Kita ngomongin berkas pengangkut. Mana sih? Kita ngomongin berkas pengangkut xilem dan phloem pada struktur yang ditunjuk anak panah serupa dengan berkas pembuluh yang ini ya. Serupa dengan mana? Serupa dengan berkas pembuluh yang umum dijumpai pada tanaman dikotil. Oh, jadi nanya ini teh dikotil atau monokotil ya? Oke. Jadi kalau tadi ibu bilang kalau berkas pengangkut kan letak xilem dan phloem. Berkas pengangkut ngapalin aja ya. Berkas pengangkutnya dikotil ya. Mungkin waktu SMP pernah dapat soal yang kayak gini
ya enggak? Ya, batang ya. Jadi pernah Ibu jelaskan juga apa enggak ya? Belum kayaknya. Yang lingkaran itu kalau di kotil itu punya apa sih, Kam? Kambium. Iya, di kotil itu kan punya kambium. Ya. Kambium ke arah luar membentuk apa? Plum, ya kan? Ke arah dalam membentuk Silem. betul. Nah, gitu. Ini mah berkas pengangkutnya di kotil. Kalau bentuknya kayak gini kita sebut sebagai kolateral terbuka. Terbuka kenapa? Karena dia nggak pakai sarung. Beda sama monokotil. Kalau monokotil kan tadi Ibu udah bilang dia apa? Berkas pengangkutnya kolateral tertutup ya, kolateral tertutup. Kenapa? Karena dia pakai sarung gitu ya. Jadi gambarnya yang kayak topeng tadi gitu. Nah, kayak gini emang gambarnya, ya kan? Nah, ini kan apa sih namanya? Ini adalah tertutup karena dia pakai sarung apa tadi? Sklerenkim ya. Sarung sklerenkim. Nah, matanya ini apa? Ini silemnya ini. Ini trakea ya, trakea. Trakea itu bagian dari silem. Nah, jidatnya ini phloem. Nah, ini kalau mau dilihat bagiannya ya. Nah, kalau ini bentuknya mirip mana nih? Dikotil atau monokotil? Gambar ini nih. Mirip apa ini? Dia punya ini kayak nah gini. Selubung. Jadi dia lebih mirip apa? Dikotil atau monokotil? Yang ini, yang dia punya selubung apa yang ini? Monokotil. Iya, monokotil ya. Berarti pernyataan C katanya sama dengan dikotil. Salah apa benar? Salah. Salah. Sip, ya kan? Oke, balik ke Asila. Di antara jaringan silem pada struktur yang ditunjuk anak panah dapat ditemukan kambium pupulu yang merupakan penciri batang tanaman dikotil. Pak, tadi kita udah menyimpulkan bahwa ini monokotil atau dikotil? Monokotil. Monokotil. Kalau monokotil ada kambiumnya? Tidak. Tidak ada. Ya, berarti ini salah atau benar? Salah. Iya, salah. Karena kita udah bilang ya bahwa tanaman ini adalah monokotil. Sudah belajar kimia kan kalian anak IPA ya? Jago kimia. Nitrogen ada di asam amino sama nukleotida, namanya juga asam amino. Nukleotida ya kan? Nitrogennya ada nggak? Ada lah ya kan? Ini kan asam amino sama N itu nukleotida, N itu pasti ada N-nya, nitrogen. Jadi ini benar Ada. Iya ada. Berarti benar apa salah? Benar, Bu. Oke, benar ya, benar. Pokoknya kalau N itu pasti ya nitrogen itu ya nukleotida sama asam amino, penyusun protein juga gitu ya. Pokoknya kenapa kita butuh nitrogen ya untuk menyusun protein gitu kan? Ya. Yang B berarti Hasna ya. Pemanjangan sel akar primer kecambah padi tidak dipengaruhi defisiensi unsur N. Kalian kenapa ya? Belum tidur siang sih kamu Hasna. Takut kebablasan ya. Oke, defisiensi arti defisiensi apa? Kurang ya? Nah, kita lihat nih di gambar nih. Ini kan ada ini yang dikasih penambahan nitrogen, ini yang dikurangin. Ya. Ini kita ngelihat satu ya, kita cabut satu, ini yang ditambah nitrogen, ini yang dikurangi nitrogen. Nah, pemanjangan sel akar primer. Jadi lihat, yang manjang yang mana? Yang dikurangi atau yang ditambah? Dikurangi. Yang dikurangi. Berarti ini defisiensi apa? Ya, ini kan akar panjang ya, akar panjang karena adanya pengurangan nih. Nitrogen. Ya, defisiensi nitrogen. Berarti jawabannya benar apa salah? Salah. Defisiensi nitrogen. Pemanjangan sel akar primer kecambah tidak, salah ya, karena ada kata-kata tidak ya. Harusnya
dipengaruhi gitu. Salah. Oke. Sekarang Reza. Kekurangan unsur N menyebabkan terjadinya klorosis pada daun. Ya, nitrogen ngaruh nggak? Nitrogen itu klorosis ya. Klorosis itu tadi apa? Klorosis apa tadi? Yang kuning itu loh ya, menguning ya. Jadi hilangnya klorofil. Nah, nitrogen itu memang betul dia adalah salah satu unsur yang harus ada pada klorofil daun. Jadi kalau terjadi pengurangan N nitrogen maka menyebabkan klorosis pada daun ya. Berarti jawabannya benar. Oke, Danu ya. Rasio pertumbuhan akar atau pucuk tidak dipengaruhi oleh defisiensi nitrogen. Oke, kita lihat apakah defisiensi nitrogen itu tidak mempengaruhi rasio perpanjangan. Tadi perasaan udah dibahas ya, rasio pertumbuhan akar atau pucuk tidak dipengaruhi defisiensi. Lah ini kan penambahannya ini, misalnya ini aja kita lihat yang di sini nih. Ini kira-kira rasio berarti per ya. Akar dulu apa pucuk dulu? Akar ya, akar. Rasio akar ya, akar per pucuk ya, ini kenapa nih? Sebentar ya. Pucuk ya, akar per pucuk. Oke, misalnya kita hitung ini nih. Yang plus dulu deh, yang ditambah nitrogen. Berarti akarnya misalnya yang ditambah nitrogen ini ya. Akarnya kita hitung ini 1 ya. 1 gitu ya. 1 misalnya 1 ya. Kemudian per pucuknya berapa ini? Misalnya ini berapa sih? 1 2 kali ya. Ini sini sama sini gitu ya, 2 gitu. Nah, kalau yang dikurangi nitrogen kita bikin rasionya. Ini ya. Akarnya banyak ini ya. Ada misalnya kita hitung 2, akarnya 2. Pucuknya berapa? Misalnya nih 1 kan? 1. Berarti kalau yang ditambah nitrogen setengah, kalau yang defisiensi nitrogen adalah 2. Berarti jawabannya rasio pertumbuhan akar pucuk tidak dipengaruhi oleh defisiensi nitrogen. Ada kata tidak. Salah apa benar? Salah. Ya kan, yang tadi kan beda ya, setengah sama